Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Ini aku bikin konten dalam perjalanan pulang ke kampung karena ada mau mekies namanya, salah satu rangkaian sebelum nyepi. Oke, karena aku sepertinya tidak bisa bikin konten nanti di rumah, ini bakalan sampai sore acaranya. Nanti kita akan live malam seperti biasa lah, jam 10:30 ya, live. Kemudian sekarang aku mau sampaikan beberapa update seputar Inter. Yang pertama itu soal Davide Fratesi dan Albanian star si Asmuni. Gila, cuma gara-gara hilang fokus 20 menit aja dikata-katain Pak Aslani jadi Asmuni lah. Jadi tidak ada cedera parah, cuma kemarin itu Fratesi seperti yang aku sampaikan di konten sebelumnya, dia mengalami ada sedikit rasa tidak nyaman dan dia bilang ke Inzaghi, daripada resiko ini akan udah resiko, ya udah mending aku nggak main aja sekalian gitu. Oke, bagus. Dan Inzaghi juga memuji itu artinya dia sudah dewasa gitu. Nah, yang kedua ada kabar lagi soal kiper. Selain mengincar di Gregorio, dikabarkan Inter sudah melakukan pertemuan dengan kipernya Genoa yang kemarin itu kan tampil cukup bagus itu, si Josep Martinez itu kan. Dia kalau nggak salah ada 3 penyelamatan yang sangat bagus. Walaupun sebenarnya di titik ini siapapun kiper yang bermain melawan Inter itu kita sudah sama-sama tahu pasti mendadak tampil bagus. Jadi harusnya kita menilai kiper itu ketika dia melawan tim selain Inter. Anyway, kiper Genoa ini kiper yang cukup bagus. Dia sedang dipertimbangkan. Jadi sejauh ini yang dipertimbangkan untuk menjadi bakal calon suksesornya Sommer itu ada Stankovic, kemudian Di Gregorio, kemudian ya ini si Jose Martinez ini. Kalau yang dari luar Serie A aku belum tahu apakah ada. Nah, Sommer sendiri kan sebenarnya dia kira-kira akan bermain untuk Inter itu paling 1 atau 2 musim lagi ya. Maksudnya bermain di level yang tinggi. Karena kalau kawan-kawan ingat, Handanovic di umur 36 itu kan dia masih bagus. Sekarang kan umurnya Sommer kalau nggak salah 35. So at least musim depan kita masih bisa mengandalkan Sommer. Tapi ya memang idealnya untuk 2 musim lagi. Dari sekarang sudah berburu gitu loh. Bila perlu musim depan ini sudah dimasukkan ke Inter, dididiklah, digembleng bahwa bermain di Inter itu kayak gini, komunikasinya dengan defender itu kayak gini, positioning defender kayak gini dan sebagainya lah. Aku kan nggak ngerti kalau terlalu teknis gitu. Nah, yang berikutnya adalah Thuram. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah majalah apa gitu aku lupa karena tahu sendiri lah, ini sudah tua, ini ingatanku tidak sebagus dulu. Yang jelas dia bilang begini, bahwa Inter, segala puja-puji terhadap Inter ini bukan hasil dari kerja instan, bukan hasil dari, ada yang bilang bahwa sejak kalah lawan Manchester City di final tahun lalu, Inter langsung bertransformasi menjadi kekuatan yang sangat disegani di Eropa. No, dia bilang nih, perjalanan klub ini dimulai dari 3 tahun lalu. Ini menurut si Thuram loh, ketika Inzaghi masuk dengan skuad yang sudah dipretelin, bukan dipretelin, terpreteli. Karena kan kawan-kawan tahu sendiri lah, makanya ini aku yang bilang bahwa ketika dibilang wah Inzaghi itu kan mewarisi skuadnya Conte, pemain utama di skuad Conte yaitu Lukaku, Hakimi, Eriksen itu cabut Pak dengan alasan yang berbeda-beda. Jadi ya memang ada beberapa yang diwarisi dari Conte, tapi ya kekuatan utamanya itu justru sudah hilang. Kalaupun ada yang diwarisi dari Conte itu mungkin ya mental juaranya mungkin loh ya. Karena ini bukan asal ngomong, aku si Marotta sendiri yang bilang bahwa salah satu alasan dia mengganti Spalletti dengan Conte itu adalah untuk menanamkan kultur kemenangan, mental juara. Pokoknya gimana caranya biar menang gitu, biar itu tertanam di mental pemain Inter gitu loh. Nah, itulah yang dibilang oleh si Thuram. Cuman Thuram bilangnya ya dari 3 tahun lalu
bagaimana tim ini membentuk, kemudian kebersamaannya. Kalau Inzaghi kan kawan-kawan tahulah, aku tempo hari memuji Inzaghi, dia itu sangat dekat dengan pemainnya. Seperti yang kemarin Aslani, dia bilang aku ingin secara publik memuji Aslani. Pendekatannya memang seperti itu. Ketika ada yang bagus tentang satu pemain itu, dia jor-joran ngomong di media, wah ini bagus sekali, aku sangat happy. Tapi kalau ada yang dia tidak puas, kita tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Entah mungkin digamparin lah satu-satu, entah mungkin diceburin lah di kolam, atau disetrap berdiri di pojok ruang ganti. Aku nggak tahu, kan kita nggak tahu kan apa. Yang jelas kalau Inzaghi itu di pinggir lapangan, dia tuh sering banget kena kartu kuning. So Thuram begitu. Dan dia juga bilang tentang Liga Italia. Liga Italia ini kan ya taruhlah bukan liga favoritnya pundit-pundit yang sudah terkenal ya. Apalagi si Koci itu kan dia kayak benci banget sama Liga Italia. Nah si Thuram dia justru bilang gini, terus terang aku terkejut ketika datang ke Liga Italia. Tapi terkejut dalam artian positif. Ternyata ini sesuai dengan apa yang sudah diamini oleh beberapa pemain lain, bahwa level dari pendekatan secara taktik di Italia itu sangat tinggi. Hampir setiap pertandingan itu akan ada adjustment dari sisi tacticality. Dan begitu juga di Inter, dia bilang itu ini secara taktik sangat tinggi. Makanya sekarang mulai muncul lagi pelatih-pelatih Italia kan, Thiago Motta dengan apa ya, squad yang sebenarnya tidak sehebat itu juga, tahu-tahu muncul sebagai kontender 4 besar kan. Kemudian De Zerbi juga yang di Italia bersinar sekarang di Brighton di Liga Premier, dan sekarang juga sudah mulai dilirik oleh klub-klub besar, salah satunya AC Milan, tapi itu topik lain. Nah dia bilang begitu. Kembali ke topik bahwa dengan lawan yang berbeda maka akan selalu ada penyesuaian. Ini sesuai dengan yang aku bilang soal Inzaghi. Di Inter itu memang selalu pakai 3-5-2. Tapi 3-5-2 Inzaghi itu kalau beda musuh beda lagi. Kalau kawan-kawan lihat bagaimana kita ketika menghadapi AC Milan, bentuk permainan kita berbeda dibandingkan ketika kita menghadapi Juventus, terutama Juventus di leg pertama. Bahkan kemudian ketika kita menghadapi Juventus di leg kedua, itu pun beda lagi pendekatannya. Nah ini yang ternyata seorang Thuram pun terkejut dia, oh ternyata kayak gini ininya, apa namanya, level dari tacticality di sepak bola Italia gitu bro. Nah jadi di sini kita bisa ini kan ya, kenapa musim lalu banyak 3 final di kejuaraan Eropa itu diisi oleh klub Italia semua, walaupun pada akhirnya gagal meraih juara. Ya karena walaupun secara di atas kertas harga pemain-pemain Liga Italia itu kalah sama Liga Premier, but kekurangan dari skill individu itu diimbangi dengan apa ya, ya dikulik taktiknya gitu loh. Kita ngelawan misalnya kayak ngelawan City itu siapa, ada Rodri itu model mainnya kayak gini. Ada siapa waktu itu, Kevin De Bruyne misalnya, tapi kan waktu itu cedera, baru berapa menit udah cedera. Jadi benar-benar semua itu dipelajari dan dicarikan katakanlah penawarnya kayak gitu loh. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi malam live. Oke, ciao, sampai jumpa.